Langsung Nah, itu ngomongan politis kayak gitu. Nah, itu. Aku lempar juga. Saya bilang aja kepala sekolah banyak yang blow on. Banyak yang blow on. Gitu. Iya, Pak Jokowi udah terang-terangan saya cenderung ke PSI. Ya kalau dia bilang dia cenderung ke PSI dengan pengalaman beliau dan sebagai presiden, bangsawan, negarawan, beliau cocok menjadi pembimbing yang ketua umum lah. Ya kan, cocok di Dewan Pembina. Dewan kan Pembina, begitu. ya, betul. Ketua Dewan Pembina ya. Iya. Halo semuanya, kalian lagi menyaksikan podcast deeptalksuara.com bersama saya Raka, jurnalis suara.com, dan kali ini saya nggak sendiri, soalnya saya ditemenin Oleh Bagaskara Istiansyah, jurnalis suara.com yang biasa liputan sehari-hari di politik. Kali ini saya dan Bagas lagi ngobrol atau berbincang-bincang dengan calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bang Ronald Ariston Sinaga atau Bro Ron. Apa kabar Bro Ron? Baik. Yoi. Biasanya dipanggil Bro Ron. Bro Ron. Sehat ya Bang? Sehat. Sehat, aman, alhamdulillah. Hari Gimana, ini Bang? sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Langsung aja gimana Kak? Kita langsung masuk aja langsung kali ya, kita langsung. Boleh. Didukung 6 DPW, 36 DPD. Ada koreksi mungkin Bang? 6 sama 36 ya benar kayaknya. 36 DPD ya? Iya. Daftar pertama calon ketua umum PSI, kenapa Bang? Kok senekat itu daftar jadi calon ketua umum PSI? Tiba-tiba jadi yang pertama. Yang pertama ya. Iya. Sebenarnya sih waktu digulirkan, saya kan sebenarnya tadinya kader biasa. Waktu digulirkan di medsosnya DPP, waktu itu saya lihat nih mengenai pemilu raya segala kan, ini saya nggak ngerti apa ini kan. Nah setelah saya pelajari, wih ini seru juga nih. Sempat berpikir, kayaknya gue maju nih. Oh. Nah, tapi dengan segala kesibukan saya, aktivitas saya, jadi nggak kepikir lagi. Tiba-tiba banyak yang WA setelah beberapa minggu berlalu, banyak yang WA masuk, kayaknya kita mau dukung nih Bro Ron. Akhirnya terkumpullah sebanyak itu yang mendukung, baru kita maju. Jadi ya ada prosesnya sebenarnya, karena didukung. Jadi awalnya ada niatnya, kalau niat itu kan agak ego sendiri ya, ego sendiri. Tapi karena tiba-tiba ada yang mendukung, jadi egonya menjadi misi. Wah kayaknya ini maju aja deh. Oke. Berarti awalnya nggak tertarik ya Bang? Enggak, awalnya tertarik tapi tidak diseriusin. Tertarik karena konsepnya. Konsepnya kan sangat-sangat menarik bagi saya, di mana kita tahu partai-partai di luar sana kan nggak pernah mengadakan sistem yang seperti ini. One vote, one man. One vote, one man. Semua kader boleh memilih, bahkan siapapun boleh masuk sebagai kader untuk memilih, ya kan? Dan ternyata setelah diulas beberapa kali di Instagramnya, di medsosnya PSI, saya lihat ternyata ada beberapa partai di negara luar sana yang melakukan konsep yang sama. Jadi ya waktu itu awalnya memang niat mundur, tapi setelah beberapa minggu banyak dukungan masuk, baru kita maju. Jadi Abang melihat ada yang beda dari pemilihan pemilu raya cakupan Ya, PSI ini betul, ya, yang biasanya betul. kalau partai-partai politik ini konvensi kan bentuknya. Konvensi, Dalam memilih dukungan lokal, dukungan circle kecil, mahal. Itu tuh yang jadi sorotan juga sih soal biaya ongkos ya kan. Ongkosnya gitu. Ngomongin soal itu Bang, modal politik apa Bang yang buat Abang bisa berani daftar sebagai calon ketua umum PSI tadi? Modal Selain saya. dukungan dari teman-teman DPD, DPW itu. Modal saya itu Bang hanyalah aktivitas saya selama ini. Itu aja sih, saya punya brand name, saya punya kredibilitas, hanya itu aja modal saya. Money politik kita tahu di PSI itu jarang sekali ngomongin money politik ya, karena kita memang mau menjauhi itu kan. Kita punya jargon aja kan, anti korupsi sama anti terorisme ya. Jadi kita memang menjauhi itu money politik. Jadi ya model saya itu adalah kegiatan saya selama ini. Kegiatan saya menjadi modal saya untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan kepada kader-kader, ini loh saya. Kalau mau ya kita jadi pemimpin partai. Gitu. Itu aja modalnya. Bukan modal duit. Bukan modal duit Bang. Bukan modal duit. Modal nekat Bang. Modal nekat. Ya balik lagi, ini kan Abang jadi pendaftar pertama, jadi orang yang nomor 1 mendaftar duluan lah. Abang kan mengaku kalau Abang maju ini sebagai menjawab tantangan dari Bro Kaisang yang notabene adalah ketum PSI sebelumnya kan, incumbent. Nah ini sebenarnya gimana sih Bang dengan status Kaisang adalah putra Pak Jokowi, yang juga memang Pak Jokowi sendiri menyatakan memang saya cenderung ke PSI sekarang setelah
sudah tidak menjabat. Iya. Dan apa sih Bang strateginya untuk menghadapi Mas Kaisang tanpa mengesampingkan calon lain misalnya Mas Agus. Mas Agus, ya? Kalau ngomong strategi, saya nggak ada strategi spesial. Ya ini mungkin jangan jadi dianggap merendahkan program kita ya. Dan juga jangan digoreng jadi wah ini kan nggak serius nih. Ya itu tadi kembali kalau ngomong modal di awal tadi. Modal saya itu adalah saya punya kredibilitas di mata masyarakat selama ini. Kegiatan sosial saya sebagai aktivis selama ini. Dan memang waktu akhir-akhir ini 7 bulan terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir. Nah, kenapa 2 angka tersebut saya sebut? Kalau 7 bulan terakhir saya benar-benar fokus di akar rumput, membantu di dunia pendidikan. Dan juga kalau 2 tahun terakhir saya membantu para vendor korban BUMN. Semua itu aktivitas itu membuat saya makin paham kondisi negara ini. Oke. Makin paham juga kondisi politik selama ini. Gara-gara kita membantu vendor-vendor BUMN selama ini 2 tahun terakhir, disitulah makanya saya nyalek waktu itu. Saya nyalek, nanti kalau saya jadi nih, saya akan menjadi pembela-pembelanya ini. Terserah deh kalau nanti 6 bulan setahun mau di PAW diganti karena terlalu berisik di atas, terserah. Saya ingin memberikan contoh. Contohnya bahwa sebenarnya yang namanya wakil rakyat itu, itulah yang seharusnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukan orang seperti saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Oke. Iya kan? Nah, jadi waktu itu tekadnya ingin memberikan contoh. Jadi waktu memang ditantang sama Mas Kaisang waktu beliau tur Jawa Barat ketemu kepala daerah, ditantang karena kan saya waktu itu ketua DPW Jawa Barat. Jadi tentunya mengawal beliau sama saya wakil ketua dan bersama ketua Jawa Barat kita mengawal beliau keliling kepala daerah Jawa Barat. Sempat ada diskusi serius mengenai Primulo Raya ini. 4 mata itu Bang? Ya bersama teman-teman. Bersama rame lah kan. Okay. Ayo Bro Ron, saya dengar-dengar ini ada DPD udah mulai mendukung nih, maju nih kalau berani. Oh gitu. Lugas ya. Ya, jadi Tantangan terbuka jadi tantangan kan jadi ada dukungan terus Mas Kaisangnya sendiri nantang ya udah ayo maju ya maju. Pantang ditantang ya Bang ya kita ya. Gini. Memang saya tidak suka ditantang. Kalau ditantang saya gas gitu kan. Hanya kan realistis juga ya. Jadi bukan semua tantangan kita penuhi ya. Tantangannya dia itu ada logisnya juga dan ada sangkut pautnya dengan keinginan saya membantu masyarakat. Ya kayaknya kalau gue maju nih dan kalau jadi ini bisa lebih besar nih saya punya kegiatan. Ya udah dia tantang terus ada dukungan ya udah gas aja. Jadi nggak mikir-mikirin lagi dia itu anaknya presiden, anaknya Jokowi gimana. Kalau dipikirin itu, kagak ada yang maju. Iya. Tapi siapa yang berani lah? Ini saya potong terus nih. Siapa yang berani lawan keluarga presiden? Siapa yang berani lawan? Kita ngomong keluarga itu bisa aja sepupu atau orang. Ini anak presiden. Kalau mikirnya di situ, kagak ada yang berani maju. Iya kan? Jadi harus bisa. Kalau memang tekadnya mau bantu masyarakat, mau siapapun di depan, presiden pun di depan, ayo maju aja. Gitu. Tapi kan kredibilitas di mata masyarakat ini ada bedanya gitu Bang dengan kredibilitas atau popularitas di mata kader-kader PSI yang bakal milih Abang di pemilu raya besok gitu. Iya. Belum. Gimana caranya strategi Abang bukan menarik masyarakat tapi menarik kader-kader PSI supaya mau memilih Abang? Gini, PSI kan dibilang partai anak muda. Betul. Berarti yang di dalamnya itu saya bisa bilang mayoritas anak muda. Kalau critical thinking-nya jalan, pola pikir logisnya berjalan, dan mengenal saya selama ini, mengikuti saya selama ini, saya rasa tidak sulit kok untuk memilih saya. Dan saya pun tidak perlu terlalu meyakinkan, lu pilih saya ya, karena saya bisa begini. Enggak. Yang saya perlu lakukan adalah, saya itu ibaratnya tanda kutip menjilat adalah kepada orang-orang yang belum kenal saya. Tapi kalau dia sudah kenal saya, kalau kader PSI saya bisa jamin, di atas 90% pasti sudah kenal saya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan saya itu siapa ke mereka. Ya, kelihatannya sombong nih. Kelihatannya sombong ya? Harus sombong dulu Bang, yang penting Bang. Ya, sombong nggak gitu boleh. ya, Saya nggak boleh. Harus sombong dulu aja. Saya nggak perlu buang waktu menjelaskan saya itu siapa ke mereka. Saya itu perlu invest saya punya waktu dan tenaga untuk mengenalkan diri kepada orang-orang yang belum kenal saya.
Jadi terserah mereka deh kalau mau pilih saya atau tidak. Oke. Bang, saya lihat di medsos Abang, terutama di Instagram ya, Iya. itu ada beberapa komen yang, wah ini kalau ketemunya Bro Ron, saya siap jadi kader deh, Nah. demi mau ngevote aja nih. Nah itu tanggapan Abang sendiri gimana sih Bang? Saya tuh Bahkan berkali-kali bikin- bilang itu kebalik. ya. Harusnya jadi kader supaya saya menjadi ketum. Ya, kader dan kamu vote. Jadi kalau tunggu saya menjadi ketum, ya Baru saya nggak- masuk. Ya. saya nggak butuh kamu lagi sih. Lu nggak usah masuk PSI dah. Lu masuk partai sebelah lagi dah. Ya. Karena itu pola pikir yang salah sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Seharusnya lu berpikir, ini Bro Ron nih, bagus jadi ketum. Saya mendukung jadi ketum karena nanti mungkin dia bisa membawa perubahan. Saya join lah supaya saya bisa menjadi bagian dari itu. Tapi kalau menunggu jadi, ya itu namanya penjilat. Ya, gitu. Tapi secara tren memang menyampaikan gitu Bang. Ada beberapa penyampaian itu, tapi kita arahkan, kebalik. Lu join, lu jadikan gua ketum. Jangan nunggu Kader gua jadi dulu, ketum. baru bisa vote ya. Saya nggak butuh lu, saya butuhnya 5 tahun lagi. Ya, baru lu masuk, boleh dah. Dia jadi mau enak aja jadi. Dia mau jadi enak aja nih. Iya, ini ngomong-ngomong kan pemilu raya nanti atau kongres kan di Solo ya Bang ya? Iya, Tanggal 19 dan 20 Juli. ya betul. Solo kan dikenal dengan kota kelahiran Mas Kaisang lah, Iya. ibaratnya ya kan. Nah itu gimana Mas? Bang, Gimana apanya? mensiasatinya lah. Ibaratnya kan takutnya, Ada kecolongan nggak, Bang, kira-kira? itu Ada apakah markas besarnya tirah Jokowi. Salah. Seharusnya kalian berpikir secara politis, jangan secara negatif kayak gitu. politik kita hari Itu ini mah kayak itu mah gitu, pemikiran parno itu namanya, paranoid. Oh enggak, buat seorang Broron gimana? Kalau secara Jadi, politis, ya kemungkinan dipilih Solo karena itu tuan rumahnya seorang tokoh yang besar. Siapa tahu nanti ada surprise gitu kan Waduh. di kotanya yang cocok, suara calon cocok. Orang kalau sebut kota itu pasti itu kotanya si ini, ya kotanya tokoh ini. Iya, jadi saya sih lihatnya dari sisi situ aja. Ya kan, mau dimanapun sebenarnya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena yang memilih itu kan semua kader atau semua masyarakat yang telah mendaftarkan jadi kader untuk memilih ketua umumnya. Kalau dipilih di Solo, saya lihat secara positif. Mungkin saja dipilih Solo karena nanti ada pengumuman besar selain ketua umum yang baru. Siapa itu? Besar ini nih. Tokoh besar di Solo. Gak usah basa-basi nanya. Sebut, Pak. Next question aja lah. Tokoh besarnya lebih besar dari ketum tapi Bang. Hah? Tokoh besarnya lebih besar dari ketum ya. Apa yang mau jadi caketum sebelumnya yang digadang-gadang jadi caketum sebelumnya ini Bang. Tokoh besar di Solo itu. Itu kan yang goreng masyarakat, bukan yang goreng masyarakat. PSI yang goreng itu. Tapi kan Itu beliau juga masyarakat dan bilang, media kalian tuh yang goreng tuh. tapi kan beliau juga pernah bilang ada partai terbuka, saya partai perseorangan berapa kali itu. Berarti kan udah ada kode-kode spill-spill nih. Ya udah terjemahkanlah sendiri kode-kodenya, jangan saya lah yang terjemahkan. Ya kan udah di spill terus dipilih kotanya untuk kongresnya. Ya itu jawabannya. Ayo mau apa lagi? Kita geser dikit deh Bang. Nggak Bro mau Ron berkali-kali bilang kalau di medsos, kalian pengen saya gabut atau saya jadi ketua umum PSI, itu emang jadi wakil ketua DPW Jawa Barat gabut Bang? Jawabannya jujur. Jawaban jujur aja Bang. Gabut gue. Gabut. Serius. Jadi ini udah beberapa kali saya ungkit perihal kegiatan ya. Jadi bukan menjadi orang partai. Perihal kegiatan saya itu. Saya punya perusahaan kan itu milik saya sama istri saya. Jadi kami itu nggak cocok kalau di kantor berduaan. Sering berantem. Jadi suatu hari kami sepakat ya udahlah saya di rumah aja. Ya masa Bro Ron di rumah aja gitu kan, di Nggak rumah bisa. ya kan. 1 minggu saya di rumah loh mikir, ini apa ya kegiatan gue ya, kok nggak ada gitu. Ya semenjak itu terjadi, saya aktif lah di luar sana, aktif keluar sana, aktif keluar, menjadi aktivis. Dan itu ternyata efeknya sangat besar kepada orang-orang yang kita bantu selama ini. Saya juga dapat teman-teman baru yang akhirnya join di tim kita, dan saya juga secara pribadi ada kepuasan sendiri membantu orang. Jadi ya itu memang real gabut, ya kan. Aktivis kan sebenarnya orang menjadi aktivis itu kan mungkin karena ada yang sponsor, ada dana yayasan mungkin ya kan. Enggak, ini ya mungkin ya dari bagian saya dari perusahaan itu ya
mendukung operasional saya, ya gabut. Nah, ada kesempatan saya menjadi pengurus di DPW Jawa Barat, karena tadinya kan saya kader biasa, waktu itu nyalek ya kan, dikasih kesempatan yang untuk membawa program saya ini, apa yang saya lakukan ke seluruh Jawa Barat. Dan waktu itu sudah deal-deal sama ketua. Nah, jadi yang saya pengen adalah aktivitas saya, gabut saya ini, saya bawa ke partai untuk menjadi efek lebih besar dengan network partai yang sudah ada. Gitu tujuannya. Berarti ini sekalian masukan buat DPW Jabar ya Bang ya, buat supaya nggak gabut terus gitu loh Bang. Ada masukan kegiatan dari Bro Ron. Iya. Ya tapi kan ini Bang tadi yang seperti Abang sebutin kalau orang yang sudah dipilih nanti lupa bagaimana kepada rakyat lah umumnya. Iya. Nah nanti kalau Bro Ron jadi seorang ketua umum, kan sekarang aja belum jadi ketua umum, Kepsek dilawan. Iya. Kemudian camat dilawan. Iya. Menteri juga dilawan. Iya. Presiden nanti jadi ketum dilawan juga nggak? Gini. Kalau presiden itu kan tidak tidak ngurusin teknis-teknis yang mungkin langsung dirasakan masyarakat secara langsung nih. Yang dia adakan adalah program. Program itu nanti dijalankan oleh pembantu-pembantunya, baik itu staf khususnya, ahlinya, atau dia punya menteri-menteri. Menteri nanti ada stafnya lagi. Saya nggak ada efeknya mungkin saya itu berantem di atas. Kenapa? Kebanyakan program pemerintah yang sudah ada aja ya, saya ngomong yang sudah ada aja, itu tidak sampai di bawah. Percaya nggak percaya, kegiatan aktivitas saya ini, kegiatan aktivis saya ini adalah memastikan program pemerintah yang sudah ada itu sampai di bawah, jalan di bawah, ya kan? Jadi kalau dibilang, nanti Bro akan berantem sama menteri lain, saya nggak melihat ke arah situnya. Mungkin saya akan berantem ke bawah. Maka berantemnya kepada gubernur, kepada bupati, wali kota, kepada camat-camat, pada lurah. Saya turunnya ke bawah, mending berantem di bawah. Karena kalau lu berantem di bawah, hari ini saya berantem, pagi-pagi, mungkin siang-siang, sore itu bisa ada efek ke orang yang kita bantu tersebut. Karena kalau saya bantu sama presiden, itu nggak ada efeknya ke rakyat saat ini. Saya maunya itu yang beresin yang masalah-masalah short term. Biarkanlah presiden dan menteri-menterinya itu merencanakan yang long term. Dan memang itu intinya sebenarnya. Mereka merencanakan negara ini arahnya kemana nih. Negara arah kemana, oke tugasnya. Tapi yang program sudah ada itu tidak jalan di bawah. Nah disitulah banyak anggota dewan kita yang namanya tanda kutip wakil rakyat, tidak mewakili BPJ. Bayangin ya, masih banyak loh orang yang nggak punya KTP. Masa nggak lapornya ke saya? Betul. Masa lapornya, Bang Ron, di sini kok nggak ada KTP gini. Woi, camatnya saya labrak, saya viralin aja camatnya. 2 hari kemudian KTP-nya keluar. Kenapa mesti begitu? Kenapa mereka ngelapornya ke saya? Kenapa nggak ngelapor ke dewannya? Kenapa nggak ngelapor ke camatnya atau kepala daerahnya? Kenapa ke saya? Jadi ya kedepannya saya mikir, partai kan punya network. Coba lapor ke partai terdekat. Partai itu nanti yang bantu viralkan. Saya nggak peduli sekarang. Viralkan. Karena itulah zaman sekarang untuk mendapatkan keadilan. Viral no justice ya Bang ya? Iya. Kalau istilahnya. Sayang sekali kita harus sampai di tahap itu. Padahal struktur pemerintah kita tuh ada loh sampai desa, kepala desa. Tapi apakah nanti kalau misalnya Bro Ron nih jadi ketua umum PSI dengan sikap seperti sekarang, kita bisa bilang keras lah gitu ya Bro. Dengan PSI yang seperti kita tahu adalah anggota koalisi Indonesia Bersatu yang sangat besar gitu. Kimplas atau Kimplas lah sebutannya sekarang. Apakah tetap akan seperti itu? Kayak Bro Ron nih. Ya, kalau politik santun tetap harus jalan. Itu yang selama ini dijalankan politik santun itu udah benar. Ya, kita kan juga ngapain kita ribut sama politisi lain? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita ribut. Kita mending ribut sama kades, sama camat. Itu ada gunanya untuk rakyat langsung. Saya ribut sama ketua umum Golkar, apa efeknya ke masyarakat langsung? Coba. Jadi nggak perlu khawatirin, Bro Ron ini nanti susah dikontrol nih, bisa. Efeknya apa? Saya ribut sama menteri, contoh nih, saya ribut sama menteri pertahanan. Apa efeknya ke masyarakat? Saya ribut sama menteri keuangan. Apa efeknya ke masyarakat? Saya ribut di kabinet di pagi-pagi nih, efeknya masyarakat sore-sore apa? Nggak ada. Mungkin ribut sama menteri kesehatan supaya dihubungin sama
Menteri Kesehatan dihubungin sama Direktur Rumah Sakit Umum itu beres itu BPJS itu kenapa nggak terima-terima tuh? Mungkin ada efeknya. Jadi tergantung apa yang diributkan. Saya akan lebih sensitif kepada sesuatu yang berhubungan langsung kepada masyarakat, yang efeknya itu efek jangka pendek. Oke. Gitu. Katakanlah yang lebih populis ya, Bang. Enggak. memang langsung Nah, itu ngomongan politis kayak gitu. Nah, itu. Boleh lempar juga. Gini, Bro. Supaya jangan salah tangkap ya. Kadang masyarakat yang membutuhkan bantuan itulah masyarakat yang mungkin di setengah langkah lagi. Mungkin di tahap udah nyerah, pasrah, mau bunuh diri. Frustasi. Paham nggak? Frustasi. Ya kan? Nggak punya KTP, nggak bisa kerja. Nggak punya BPJS, nggak bisa berobat. Ya kan? Bayangin dia bilang nggak punya KTP 7 bulan. Bayangin udah mau mati, nggak bisa masuk BPJS. Terus ada nenek-nenek yang rumahnya sudah mau rubuh, tidak punya BPJS, tidak punya bansos, tidak punya bantuan sama sekali. Itu siapa yang bantu mereka? Itu semua sudah saya lakukan dan saya sudah rasain. Oh, ini kalau nggak ada saya tahu ini akan mati nih besok nih. Ini kalau nggak ada saya, itu mungkin bulan depan akan bunuh diri tuh. Saya sudah sampai di tahap itu di bawah merasakan. Dan itulah nanti saya pengen bawa ke partai dengan network yang begitu besar. Itu banyak yang blow on di bawah. Ya, bukan sekedar cuma Banyak Bang. Banyak saya kepala sekolah, saya bilang aja kepala sekolah banyak yang blow on. Banyak yang blow on. Gitu. Pemikiran itulah yang seharusnya politisi miliki. Oke. Jadi bukan sekedar cuma kepentingan politik pribadi ya, Bang. Emang hati Abang tergerak untuk membantu masyarakat. Ya, betul. Jadi dengan dibawa ke partai, ini kan gerakannya lebih besar. Disitulah caranya nanti PSI itu dikenal di masyarakat bawah. Oke. Memang jadi kendaraan lah ibaratnya. Iya. Soal ini bro, Bang Broron misalnya PSI ini terkenal dengan slogan atau kita bisa bilang ideologi kali ya, tentang Jokowisme. Ya, identity lah. Jokowisme. Misalkan Broron terpilih jadi ketua umum PSI, berarti kan sudah tidak ada anak dari Pak Jokowi di jabatan ketua umum. Apakah ideologi atau slogan itu masih akan dipegang? Kemungkinan besar bisa dipegang juga. Tetap masih. Tetap masih. Mau gimana pun Jokowi itu punya pengalaman 10 tahun menjalankan negara ini. Dengan segala gejolak politik, segala permasalahan, ini negara yang besar ya, segala permasalahan yang dia lampaui, dia beresin, segala masalah juga yang dia tidak beresin, itu semua nanti kan bisa menjadi guidance, bisa juga menjadi bimbingan bagi saya nanti ke depannya. Saya bisa duduk sama beliau berseberangan, Pak, mohon arahannya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Itu bisa menjadi masukan ke saya sendiri untuk membuat keputusan yang penting. Ya kan? Kita itu tidak bisa bilang, gue udah jago, gue udah terkenal, gue mau jalan, nggak bisa. Butuh teamwork. Kita butuh teamwork dan kita juga butuh orang-orang yang memberikan masukan. Ini pasti akan dipelintir nih lawan nih atau lawan partai nih. Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi sebagai mantan presiden, Pak Prabowo sebagai presiden, dan juga Ibu Mega sebagai mantan presiden, semua itu bisa memberikan masukan. Mungkin saya nanti bisa duduk berseberangan sama Ibu Mega, beliau sebagai ketua umum, ya kan? Saya juga sebagai ketua umum, tetapi beliau punya pengalaman sebagai presiden. Ibu dulu bagaimana ya menangani masalah ini? Terus masalah ini saya tanya sama Ibu, terus saya tanya sama Pak Jokowi, Bapak dulu bagaimana menangani masalah ini? Mungkin dari dua masukan berbeda ini, saya bisa memilih antara 1, 2, atau saya bisa pilih yang di tengah. Kayaknya mungkin saya akan ambil keputusan ini dikombinasikan dengan masukan dari Ibu Mega, masukan dari Pak Jokowi. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau ditanya apakah Jokowisme akan tetap berjalan, itu saya bisa bilang iya. Untuk menjadi bimbingan kita ke depannya. Sebagai guide tadi, garis besar haluan itu ya. Jangan karena kita sebagai orang baru semua dibuang. Enggak, kenapa? Kalau semua dibuang berarti kan saya secara tidak langsung mengatakan PSI sebelum saya semuanya busuk. Nggak mungkin lah. Tapi yang jadi penasaran nih Bang, kalau misalnya seorang Broron jadi ketua umum dan sudah dilantik Mas Kaisang dan Pak Jokowi, mau diposisikan sebagai apa nih Bang?
di tempat abang, di tempat PSI yang baru lah ibaratnya. Ini mah asumsi-asumsi nih. Iya, Pak Jokowi udah terang-terangan saya cenderung ke PSI. Ya kalau dibilang dia cenderung ke PSI, dengan pengalaman beliau dan sebagai mantan presiden, bangsawan, negarawan, beliau cocok menjadi pembimbing yang ketua umum lah. Ya. Kan? Cocok di Dewan Pembina. Dewan kan Pembina, gitu. ya, Iya. betul. Ketua Dewan Pembina ya. Iya, ketua Dewan Pembina. Mas Kaisangnya? Hah? Mas Kaisang? Kaisangnya? Kita kan ada struktur Dewan Pakar itu kan. Hah? Mungkin bisa di situ. Taruh di Dewan Pakar. Cocok di situ. Cocok. Dengan pengalaman dia di partai juga kan, nanti bisa bisikin gue, Broron di partai itu si A, si ini, si ini. Ya, bisa gitu. Kalau dari calon lain, Mas Agus Mulyono ya, Iya. menganggap ini Pak Jokowi seperti kiainya. Nah kalau Bro Ron sendiri menganggap Pak Jokowi seperti apa? Loh, Tadi kalau saya bilang tadi kalau pembimbing. misalnya tadi Pembimbing pembimbing sama kiai sama-sama aja lah. ya oke. kan? Ada rencana soan mungkin. soan dulu sebelum pemilu raya gitu bang. Ya kita lagi usahakan, tim kita lagi usahakan. Oh supaya kita oke. soan. Sebelum pemilu raya ya. Mungkin Jadi minta wejangan lah curi, ibaratnya. curi ilmunya dikit gitu ya, sedikit sebelum kita menjadi ketua umum. Tips melawan anak bapak gimana gitu Pak? Hah? Tips melawan anak bapak gimana? Jangan dipikirin. Oh jangan dipikirin. Ya itu jangan dipikirin. Karena gini bang, kita kembali ke awal lagi jadinya nih. Kan saya udah punya modal nih dengan kegiatan saya di luar, kegiatan gabut saya, ya kan. Dan tidak akan berubah, walaupun itu lawan saya anaknya si Mantan presiden. presiden. Atau itu nggak akan berubah, jadi sama aja. Karena saya udah pikir ini kalau saya maju, saya ngapain ya? Ini kayaknya udah paling bagus ya. Ini cara paling gampang turun ke akar rumput. Ya udah nggak usah mikirin deh, nggak usah mikirin lagi. Ya ini udah cara yang paling benar, ya kan? Tapi apa sih bang yang paling berkesan dari abang turun-turun ke lapangan, ngomel-ngomel lah segala macam, sampai video call, sampai ngelabrak langsung, Iya. misalnya Yang si di camat lah perindustrian, atau iya. kepala sekolahnya lah. Apa sih yang paling nempel atau berkesan dari aktivitas atau yang dilakukan oleh Yang abang paling gitu? terkesan adalah saat yang meminta bantuan itu mengatakan terima kasih. Itu paling ngena ya bang. Itu paling kena. Dan itulah yang membuat saya ketagihan. Oke. Justru Karena mereka- jadi lucutan ya bang. Mereka bilang terima kasih, dipeluk, ada yang bilang terima kasih sambil nangis. Itulah yang membuat saya ketagihan. Dia bilang, kalau lagi nongkrong sama teman, lu lihat nggak tadi itu ibu itu? Peluk bilang gini, bilang, iya bang, saya juga pengen nangis. Ya bang, itu terkesan banget. Ya itu, kita membantu orang tanpa kita dibayar dan mereka tahu kita nggak perlu dibayar. Itulah tanda terima kasih yang paling tulus. Dan itu sangat jarang kita dapatin. Kalau kamu bisa dapatin itu adalah berkah yang paling besar. Dan saya sendiri ketagihan. Saya ketagihan atas terima kasih dan doa-doa. Karena kan biasanya kan ibu-ibu itu agak lebay itu kan. Apalagi Spesifik yang banget. ya kan, selain bilang terima kasih kan ada doa-doanya kan. Semoga nanti Mas kamu begini, kamu saya doain begini-gini. Wah, itu luar biasa menyentuh di hati. Jadi ya, Anda bayangkan kegiatan tim Broron ini dilakukan di semua DPC partai di Indonesia. Akan sangat banyak yang terbantukan. Dan itulah tujuan saya. Kalau yang paling jengkel Bang? Kalau yang paling jengkel, yang paling abang inget? Paling jengkel itu adalah orang yang sudah ketahuan memang maling, tapi nggak mau ngaku. Ya. No. Tapi setelah dihantam terus, ya akhirnya ngaku juga. Jadi selama ini belum pernah ada yang gagal mengaku di depan saya. Semuanya akhirnya ngaku, mau nggak mau ya Akhirnya bang. ngaku. Ya kan, karena kebetulan juga kan kalau mengenai dunia pendidikan saya datang bersama korban, saya datang membawa data. Jadi nggak pernah tangan kosong. Tidak seperti pemain media di luar sana. Waduh, kenapa tuh? Atau LSM luar sana. Kita tahu lah. Dan kalau- kita itu untungnya bukan untung, berkahnya adalah kepada masyarakat. Kita itu bukan pemain dua kaki. Kita nggak pernah tinggalin lokasi, tunggu orang semua pulang, kita kembali malak, kita nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Tanpa spesial pun memungut biaya. Tidak pernah. Itulah kegabutan saya.
Jadi gaji saya dari istri saya, ya udahlah itu saya pakai beli BBM, makan siang teman-teman tim. Tapi abang dengan gayanya yang ngegas, kemudian yang keras membela masyarakat lah ibaratnya. Saya itu hanya ngegas dan keras kepada orang yang saya sudah yakin 100% menzolimi rakyat. Nah, itu ada ancaman nggak sih bang ke abang sendiri? Pernah saya diancam, pernah. Mau disantet? Gara-gara apa itu? Kasus yang mana nih bang? Nah, jadi ada kumpulan beberapa kepala sekolah, ya kan, pergi ke gurunya. Nanti gurunya ini akan mengumpulkan beberapa dukunnya lagi untuk menyantet saya. Infonya begitu ancamannya. Itu disampaikan gimana? Hah? Kok bisa Sampai tiba-tiba keroyok gitu abang ya, Bang? terima info mau disantet itu? Dikabarin ke anggota tim saya. Oh iya. Iya. Oh, itu kasus apa itu? Abang lagi ngebela itu apa? PIP. Gitu? Advokasi. Oh, PIP. Iya. Karena kebetulan di daerah itu juga kepala sekolahnya itu ada kepala sekolah yang harus kembalikan dana sekitar 800 juta, ada yang harus kembaliin sekitar 1,2 miliar. Jadi berat bagi mereka. Jadi katanya mau main santet aja. Oh. Oh enggak, kita santet mah mana berlaku sama saya. Gak mempan ya bang. Kayaknya bakal digas juga santet. Dukunnya juga bakal diomel-omelin. Push. Kalau dari tadi nih bang udah ngomong kalau misalnya abang menang Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina. Kalau misalkan abang kalah bang dalam pemilu raya, Nah, apakah misalnya nanti ditawarkan posisi di DPP partai PSI? Apakah abang menerima atau emang sebenarnya ini yang abang incar? Kalau misalkan kalah? jadi setelah yang saya lihat, kayaknya posisi ini yang paling menguntungkan untuk bisa apa membuat gerakan ini secara nasional. Nah, iya. Kalau nggak jadi ya lihat nanti dah. Lihat nanti. Kembali jadi aktivis biasa aja atau gimana. Intinya gini guys. Saya itu selalu berprinsip semenjak saya nyalek pertama. Saya itu antara jadi, saya ngomong ini jadi ya, pejabat menjadi apa ya. Saya antara jadi atau tidak jadi. Ya, paham ya? Antara jadi atau tidak jadi. Bukan saya yang rugi. Oke. Orang yang kenal saya pasti paham nih maksud saya. Ya. Orang yang sudah kenal saya, yang tahu saya, yang tahu kegiatan saya itu kalau jadi atau tidak jadi bukan saya yang rugi. Aja sih. Karena yang dari awal tadi niatnya juga bukan dari abang sendiri, tapi dukungan banyak orang ya. Ya, betul, Karena atas permintaan kader itu sendiri. Betul, abang duduk di sana, kebetulan abang juga sedang memperjuangkan ibaratnya ya cara-cara berpolitik abang lah dengan mengadvokasi masyarakat lah gitu ya. Bang. Betul. Ya, ada lagi Kak mau tanya? Paling ini nih, Bang, pertanyaan yang paling bikin penasaran ya Bang ya. Maksudnya abang aktif di masyarakat, jadi aktivis juga, banyak bantu orang juga. Misalkan abang duduk di kursi ketua umum, misalkan ya Bang ya. Iya. Ada dua pendapat yang silang, misalkan abang lebih milih ngikut kata-kata tadi ataupun nasihat ketua Dewan Pembina yang mungkin nanti adalah Pak Jokowi atau ikut tadi masyarakat, kepentingan masyarakat. Kalau sampai di titik itu adalah saya akan memilih yang lebih menguntungkan masyarakat. Tetap balik lagi kata kuncinya masyarakat ya Bang? Iya. Di Yang lebih menguntungkan masyarakat. Karena begini, saya join PSI itu April 2023. Oke. Jadi cerita pendeknya, waktu itu saya minta kepada pengurus partai, saya tuh begini loh, agak berisik loh waktu itu lagi gencar-gencarnya urus BUMN. Semoga nggak jadi masalah ya. Yang saya pengen tuh saya hanya pengen kebebasan. Kalau nanti kita jadi nih, kita menang nih, saya jadi dewan, saya pengen kebebasan, jangan kekang saya, kebebasan. Jawabannya adalah, selama itu membantu masyarakat, gas saja, nggak dipikirkan. Dan ini juga pernah keluar kata-kata kalimat ini dari Mas Kaisang sendiri. Oke. Ini tahun lalu lah. Setelah kampanye bilang oke, saya akan tetap di partai ya, tapi saya akan tetap berisik, mungkin lebih berisik lagi. Dia bilang nggak masalah, selama membantu masyarakat nggak masalah. Jadi kalau keputusan-keputusan kedepannya mungkin akan berseberangan kepada pengurus atau yang lain, atau mungkin juga pejabat negara, pasti keputusannya yang lebih menguntungkan masyarakat. Dan memang seharusnya begitu. Keputusan politik itu harus yang lebih menguntungkan masyarakat. Iya. Berarti arahnya memang bukan untuk mencari jabatan secara politis atau praktis, tapi ya buat masyarakat itu. Mencari jabatan politik untuk membawa aktivitas saya ke skala yang lebih besar. Ya, jadi pemahamannya harus sama-sama paham nih. Posisi itu, posisi apapun yang saya dapatkan, baik itu di partai atau nanti di pemerintah, mau jadi menteri, mau jadi staf ahli, saya harus selalu nanti tujuannya untuk membawa kegiatan ini ke skala yang lebih besar. Oke. Gitu.
Ada lagi? Gimana Kak? Ya paling ini aja sih terakhir mungkin ya Bang. Kan PSI tadi dengan embel-embel partai anak mudanya Iya. dengan seorang Bro Ron yang war lah ibaratnya gas-gas-gos. Nah ini gimana sih Bang? Belak-belakan ya? Nah, apa menjangkau anak mudanya itu seperti apa? Apa anak mudanya mau ditinggalin atau gimana? Menjangkau anak mudanya, ya menjangkaunya kan udah seperti yang biasa kita lakukan di medsos. Dan memang aktivitas anak muda sekarang mayoritas di Indonesia itu kan lewat medsos. Makanya saya sangat yakin pemilu raya PSI ala PSI ini akan ramai nih, banyak pemilihnya nih. Dan itu juga nanti ke depannya kita harus rangkul anak-anak muda ini dengan gaya politik yang baru. Gaya politik yang nggak harus nyembah-nyembah, Gaya politik selama mementingkan masyarakat, tegas dan keras itu boleh. Boleh. Nanti kalau masalah behind the doors, ada mungkin koalisi bisnis lah atau gimana, ya tetap kita secara normal aja, secara profesional, ya kan. Kan berpolitik itu tidak harus juga selalu mengenai menjadi aktivis. Ini kan ada network. Bisa kenalan sama pengusaha A, pengusaha B, kita bisa network yuk, kita join yuk di bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Kan tidak harus selalu ngomong menduga bahwa menjadi pejabat untuk korupsi. Ya itu bisa terjadi kalau memang pola pikirnya jelek. Tapi kalau pola pikirnya positif, niatnya positif, ya kenalan sama pejabat untuk yuk kita bikin bisnis ini yuk. Bikin bisnis baru. Karena berpolitik itu juga membuka pintu untuk network yang lebih besar. Yang tadinya lingkarannya hanya di sini aja, karena kita berpolitik, lingkarannya jadi besar. Oh, jadi kenal si A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kita bisa berbisnis ini yuk, bisnis ini. Jadi ya itulah aktivis dan membuka wawasan. Bro Ron kasih berapa kalimat pendek kenapa Bro Ron layak jadi ketua umum PSI? Kenapa saya layak jadi ketua umum PSI? Karena saya senang mencari masalah. Itu dia guys. Belanja masalah mungkin? Hah? Belanja masalah? Belanja masalah, iya sih belanja masalah juga ya. Iya, maksudnya belanja masalah ya Bang. Iya. Karena kalau kita mencari masalah, disitulah kesempatan kita untuk membantu seseorang. Itu tadi obrolan kita bareng calon ketua umum PSI, Bro Ron. Terima kasih ya Bro Ron udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Saya Raka. Saya Bagas. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.